أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya telah dikemukakan poin-poin topik-topik bahasan tentang rukun iman, tentang 4 sifat utama Allah SWT dalam surah Al-Fatihah, yakni Rububiyah, Rahmaniyah, Rahimiyat, dan Malikiyat, yang hubungannya dengan 3 landasan akhlak manusia. Pertama, bersifat adil. Lebih tinggi adalah ihsan, dan lebih tinggi lagi adalah i'ta'idil qurba, memberi bagaikan terhadap kerabat dekat yang mempunyai hubungan darah, sebagaimana halnya adalah rasa sayang orang tua kepada anak-anaknya, rasa sayang saudara kandung terhadap saudaranya. Itulah namanya adalah kekerabatan yang berdasarkan rahimiyah. Nah, atas dasar itulah maka setelah dijelaskan sifat rahimiyat Allah Ta'ala adalah yang hubungannya dengan orang yang beriman dan beramal soleh, yaitu amal soleh di sini yang terutama adalah bukan sekedar adil, bukan sekedar ihsan, tetapi juga i'ta'idil qurba, yaitu memberi atas dasar rasa kasih sayang seperti terhadap kerabat yang muncul dari suatu rahim ibu yang sama. Jadi rahim ibu ini menggambarkan sifat rahimiyat Allah SWT. Mengapa rahim ibu ini hubungannya dengan kerahiman Allah SWT? Kita tahu di dalam Al-Quran bagaimana proses penciptaan manusia setelah penciptaan alam semesta ini berdasarkan sifat rububiyat, baik itu dalam surah Al-Hajj dikatakan bagaimana Allah Ta'ala telah menjadikan proses penciptaan manusia di dalam rahim ibu sebagai bukti adanya hari kebangkitan. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nas, in kuntum fi raibin minal ba'si, fa inna khalaqnakum min turabin, summa min nutfatin, summa min alaqatin, summa min mudghatin, mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin linubayyina lakum wa nukiru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma. Summa nuhrijukum tiflan summa litablugu asuddakum wa minkum may yatawaffa wa minkum may yuraddu ila ardalil umuri likay ya'lama min ba'di ilmin syai'a wa taral arda hamidatan fa idza anjalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabat wa anbat min kulli zawjin bahiz. Yang artinya, hai manusia, di sini yang dipanggil manusia, nas, bukan orang yang beriman. Wahai manusia, jika kalian dalam keraguan mengenai kebangkitan, adanya kebangkitan kembali, yaitu di akhirat setelah manusia mati, karena kebangkitan itu di akhirat. Ketika dikubur, jasadnya dikubur, tapi ruhnya tetap hidup. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari turab. Turab itu artinya debu tanah.
kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari sepotong daging, kemudian sebagian potong daging itu telah berbentuk dan sebagian lagi belum berbentuk. Inilah rabubiyah dalam rahim ibu, supaya kami menampakkan kekuasaan kami kepada kalian. Dan kami menyebabkan apa yang kami kehendaki supaya tetap dalam rahim sampai masa yang ditentukan. Masa penciptaan bayi manusia dalam rahim adalah umumnya 9 bulan, paling lama 10 bulan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian kami memelihara kamu supaya kamu mencapai kedewasaan kamu atau kalian. Dan di antara kalian ada yang diwafatkan secara wajar, dan sebagian dari antara kalian ada yang dipanjangkan umurnya hingga pikun, yang akibatnya ia atau mereka tidak mengetahui lagi sedikit pun apa yang mereka sebelumnya punya ilmu, punya pengetahuan. Yaitu, dan engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melihat bumi kering gersang. Tetapi apabila kami turunkan air kepadanya, ia menjadi hidup dan berkembang, dan menumbuhkan segala macam tumbuh-tumbuhan yang indah permai. Jadi inilah hubungan kenapa yang terbaik itu isaidil kurba, memberikan terhadap kerabat, hubungan kerabat yang ada hubungan darah. Hubungan darah itu artinya yang keluar dari rahim yang sama. Dan ternyata Allah SWT tentang penciptaan manusia dalam rahim ibu itu sebagai salah satu dalil bahkan akan ada hari kebangkitan setelah manusia mati. Jadi dari gambaran tentang rahim ini diketahui bahwa sebelum manusia hidup di dunia ini, sebelum manusia hidup di dunia ini, dia pernah hidup di suatu alam lain, yaitu di dalam rahim ibu. Kita tahu, biarpun rahim ibu itu demikian sempitnya, tapi Allah Ta'ala mampu membuat sesuatu yang tadinya benda mati menjadi makhluk hidup, menjadi janin bayi. Kalau kita misalkan si bayi ini sudah mengerti, lalu dikatakan kepada si bayi, "Hei bayi, engkau jangan betah tinggal di dalam rahim, karena di luar rahim ini ada kehidupan yang lebih hebat, yang lebih luas daripada kehidupan rahim." Mungkin si bayi akan mengatakan, saya tidak percaya, di luar rahim ini ada kehidupan. Tapi dalam kenyataannya, setelah 9 bulan, dia keluar dan hidup di dunia lain di luar rahim yang memang ternyata segalanya lebih luas dan lebih sempurna daripada keadaan rahim. Barulah dia percaya, oh iya ya, ternyata selain alam rahim, ada alam berikutnya di luar rahim, yaitu alam kehidupan dunia. Nah begitu juga hal yang sama akan terjadi ketika kepada umat manusia, bahwa hei manusia, kalian ini sebagai makhluk hidup tidak sama dengan binatang yang juga bernyawa. Kalian ini merupakan khalifatullah fil ard, khalifah Allah di muka bumi. Karena itu tujuan utama kalian diciptakan di dunia ini tidak sama dengan diciptakannya benda-benda tak bernyawa dan bernyawa, tumbuh-tumbuhan, binatang, tidak sama kalian itu. Kalau benda-benda, binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan diciptakan sebagai pelengkap untuk mengkhidmati kalian. Tetapi kalian diciptakan oleh Allah Ta'ala adalah sebagai khalifatullah fil ard. Karena itu tujuan utama penciptaan kalian adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan kalian kecuali untuk beribadah kepada kami, beribadah kepadaku. Apa arti ibadah itu? Kata Rasulullah, takhallaku bi ahlakillah. Berakhlaklah kalian dengan akhlak Allah, yaitu dengan peragaan sifat-sifat tasbih ya Allah SWT yang telah dicontohkan oleh para Rasul Allah,
para nabi Allah, khususnya terutama oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW sebagai rahmatan lil alamin, sebagai suri teladan terbaik. Tetapi apa? Ketika kepada manusia dikatakan, hei manusia, setelah kalian mati ada kehidupan di alam akhirat, pasti dia akan mengatakan, bohong. Hidup ini, hidup di dunia, berkembang, menikmati apapun yang ada, mati selesai katanya. Sama juga seperti bayi tadi. Ketika kepada si bayi dikatakan ada kehidupan di dunia yang lebih luas, tidak percaya. Sama juga. Umumnya manusia juga seperti itu di dunia ini. Ketika dikatakan bahwa di balik kehidupan jasmani ini ada alam akhirat yang lebih sempurna lagi, yang lebih abadi, mereka mengatakan kami tidak percaya. Oleh karena itu, beriman kepada akhirat merupakan salah satu tanda orang yang bertakwa itu. Orang bertakwa itu orang yang beriman kepada yang gaib. Kemudian karena yang gaib itu terutama Allah Ta'ala. Lalu dia melakukan sholat, mengadakan hubungan dengan Allah Ta'ala. Lalu dia membelanjakan, diantaranya setelah beriman kepada yang turunkan kepada engkau, Al-Quran, kepada yang sebelum engkau. Lalu dikatakan membelanjakan sebagian rezeki sebagai tanda kecintaan kepada Allah Ta'ala melalui hamba-hambanya perlu ditolong. Lalu dikatakan wabil akhirati hum yuqinun. Jadi beriman kepada akhirat pun merupakan bagian daripada ketakwaan. Insyaallah masalah ini kita bahas lagi pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.